Selamat datang di Lambe Sunda. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Parade kematian para prajurit resimen Cakrabirawa yang memimpin penculikan dan penembakan para perwira Angkatan Darat dalam G30S. Pagi hari tanggal 16 Februari 1990 adalah pagi terakhir bagi 4 orang mantan pasukan Cakrabirawa: Johannes Surono, Paulus Satar Suryanto, Simon Petrus Sulaiman, dan Nobertus Rohayan dijemput dari selnya di penjara Cipinang hendak dieksekusi. Satu regu tembak telah menunggunya. Dalam catatan Amnesty International yang dilaporkan pada tahun 1991 halaman 119, keempat tahanan itu hampir semuanya telah lansia. Ketika dieksekusi, Johannes Surono berusia 60 tahun, Paulus Satar Suryanto 57 tahun, Simon Petrus Sulaiman 60 tahun, dan Nobertus Rohayan usia 49 tahun. Di antara mereka, hanya Rohayan yang mendapat kunjungan dari keluarganya. Pamannya menjenguk beberapa hari sebelum ia dieksekusi. Seperti dilaporkan dalam Insight Indonesia nomor 14 April 1988, menyebut bahwa ia menderita diabetes dan penyakit lainnya. 2 dekade lebih mereka ditahan oleh rezim Orde Baru karena terlibat G30S. Saat peluru satu persatu menghabisi hayat, kematian mereka terdengar hingga ke negeri Belanda, seperti dilansir oleh surat kabar De Volkskrant edisi 19 Februari 1990. Menurut majalah Tapol nomor 98 April 1990, mereka ditangkap antara tanggal 4 hingga 8 Oktober 1965. Rohayan berasal dari Angkatan Udara. Ia ditangkap pada 5 Oktober 1965 dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Distrik Bandung pada 8 November 1999. Ia sempat mengajukan banding, namun ditolak. Pada 5 Desember 1989, ia mengajukan gerasi dan lagi-lagi ditolak. Pada malam 1 Oktober 1965, Rohayan adalah penembak Mayor Jenderal Raden Suprapto. Sehari sebelum penangkapan Nobertus Rohayan, Satar Suryanto lebih dulu dicokok. Seperti terdapat dalam gerakan 30 September di hadapan Mahmilub II di Jakarta, perkara untung. Satar adalah sersan mayor dengan NRP 107453. Ia menjabat sebagai Komandan Peleton 2 Komisi Batalion 2 Kawal Kehormatan Cakrabirawa yang tinggal di asrama Tanah Abang. Saat menjadi saksi dalam perkara untung pada 1966, usianya sekitar 34 tahun dan masih beragama Islam. Satar memimpin penculikan Mayor Jenderal Suwonto Parman dan dijatuhi hukuman mati pada 29 April 1971 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Permohonan banding ditolak dan sebelum dieksekusi, ia memakai nama Paulus Satar Suryanto. Sebagaimana kawannya, Johannes Surono pun sempat menjadi saksi dalam perkara untung.
Saat itu usianya 36 tahun dan beragama Islam dengan nama Surono Hadiwiono. Lelaki kelahiran Pucung Sawit Solo itu adalah Komandan Peleton 3 Kompi Batalion Untung di Cakrabirawa. Surono memimpin penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo Sismo Miharjo dan ditangkap pada 8 Oktober 1965. 5 tahun kemudian, ia dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Pengajuan banding dan gerasinya ditolak pada tahun 1986 dan 1989. Jika Nobertus Rohayan adalah penembak Mayor Jenderal Raden Suprapto, maka Simon Petrus Sulaiman adalah orang yang diberi tugas oleh Letnan Satudul Arif untuk memimpin penculikan petinggi Angkatan Darat tersebut. Menurut sumber pemerintah, Sulaiman kelahiran Cepu, Blora, Jawa Tengah pada 1927. Ia ditangkap pada 5 Oktober 1965 ketika Mayor Jenderal Suprapto dan perwira Angkatan Darat lainnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sulaiman dijatuhi hukuman mati pada November 1969 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Seperti ketiga koleganya, banding dan gerasinya juga ditolak oleh pemerintah Soeharto. Para eksekutor dan pemimpin penculikan lainnya. Selain keempat orang tersebut, ada juga seorang prajurit bernama Anastasius Buang. Usia penembak Mayor Jenderal Suwondo Parman itu seumuran dengan Rohayan. Pertengahan 1980-an, Buang terancam dihukum mati. Namun ia baru meninggal secara misterius pada September 1989. Jenazah Buang berhasil ditemukan oleh keluarganya. Rohayan dan Buang punya kesalahan yang sama dengan Sersan II Gyadi Wigno Suharjo. Mereka sama-sama menjadi eksekutor operasi penculikan. Gyadi yang kelahiran Solo tahun 1928 adalah penembak Letnan Jenderal Ahmad Yani. Ia ditangkap pada 4 Oktober 1965 dan sempat menjadi saksi dalam perkara Untung. Menurut Insight Indonesia nomor 14 April 1988, Gyadi dijatuhi hukuman mati pada 16 April 1968 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Bersama Sersan Mayor Soekarjo yang memimpin penculikan Brigadir Jenderal Donald Ignatius Panjaitan, Gyadi dieksekusi mati pada Oktober 1988. Setelah puluhan tahun menjadi tahanan Orde Baru, para pemimpin penculikan dan penembak dari pasukan Cakrabirawa itu pada akhirnya menyusul dua atasan mereka, Letnan Kolonel Untung dan Letnan Satudul Arif, ke alam kubur. Untung adalah Komandan Batalion Kawal Kehormatan 2 Cakrabirawa, sementara Dul Arif Komandan Kompi dari batalion yang dipimpin Untung. Sebagai prajurit penjaga presiden, para sersan dan kopral yang memimpin penculikan dan penembakan para jenderal tak dapat menolak perintah kedua atasannya. Maka pada malam menjelang subuh 1 Oktober 1965, mereka bergerak menculik dan menghabisi para perwira Angkatan Darat yang dianggap tidak loyal kepada presiden lewat isu Dewan Jenderal. Puluhan tahun kemudian, parade kematian itu mereka hadapi sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.